Kalau gerakan saya ada kepentingan pribadi saya, sedikit pun umur saya nggak panjang. Ini nggak main-main mas, itu di Padepokan Agung Madiun. Jangan lupa support Piki Channel dengan like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya. Salam persaudaraan, PSHT Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. PSHT Jaya, PSHT jaya, PSHT. jaya. Korlap satu komando. Baik, luar biasa. Alhamdulillah di kesempatan siang yang penuh berkah ini, atas ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bersama dapat hadir dalam suatu suasana penuh dengan kekeluargaan, dalam suatu kebersamaan yang begitu luar biasa, dan tentunya merupakan suatu anugerah bagi kita bersama, karena di kesempatan siang hari ini kita bisa bersama hadir ya. Ini bisa dikatakan kita cakup bareng ya mas ya. Betul. Oke, dan tentunya alhamdulillah selamat siang juga kami sampaikan kepada yang sudah hadir di sini. Ya, selamat datang kami sampaikan kepada Ketua Cabang PSHT Magetan. Kali sudah hadir ada Bapak Kang Mas ya, Kang Mas Dr. Ada Senanang Budi Setiaji, Manajer Pendidikan, dan juga telah hadir bersama kita ada Mas Zakaria yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Magetan dan juga sekaligus Pendiri Korlap Persaudaraan Setia Hati Terati. betul sekali, dan juga di sebelahnya Mas Puji ya, jauh di sana. Selamat siang Mas. Ada Mas siapa Mas? Ada Mas Manto, sesepuh Korlap Cabang Magetan. Iya, selamat siang Mas Manto, luar biasa. Dan juga di sebelah saya nih ada Punggawa. Siapa sih ya kenal beliau? Ada siapa Mas? Mas Sang Agus terkenal. Iya, ada Selamat Mas datang Mas Agus. Sang Agus. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya adapun tema kita di siang hari ini adalah menangkal Korlap ya, untuk perusak PAM Pendopo Agung Madiun nomor 10 yang beberapa saat lalu kita akan film di sini juga. Sebelumnya Mas ya, kita sampaikan dulu selamat dan sukses atas terselenggaranya rapat luhur yang telah diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober 2021 ya, yang bertempat di Padepokan Persaudaraan Setia Hati Terati Cabang Magetan. Tepuk tangan atas keberhasilan dan kesuksesan Parluk 2021. Ya, sekali lagi kami sampaikan selamat dan sukses. Magetan bisa menyelenggarakan Parluk dengan aman, damai, dan semoga hasil Parluk ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, nah ini menarik sekali Mas ya. Apalagi di masa seperti ini suatu prestasi yang menurut saya sangat membanggakan sekali ya, bahkan bukan menurut saya saja, tapi juga diakui nih ya oleh semuanya, merupakan prestasi yang sangat membanggakan. Karena apa? Karena parapatan luhur bisa terselenggara dengan sukses, lancar, dan alhamdulillah tidak ada kendala suatu apapun. Nah, amin. Nah, kali ini nih Mas, saya jadi penasaran nih. Boleh dong ya saya bertanya kepada Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Terati Cabang Magetan ya. Nah, kira-kira ini tips apa sih? Kok bisa ya warga Persaudaraan Setia Hati Terati Cabang Magetan ini bisa kompak dan solid sehingga Parluk bisa terselenggara, alhamdulillah atas izin Allah terselenggara dengan sukses, aman, dan juga terkendali. Monggo Mas Nana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang kami hormati, ada Mas Zakaria, ada Mas Manto, Mas Sang Agus, Mas Pujianto, dan Mbak Widya, serta saudara-saudaraku warga Terati secabang Magetan, bahkan di seluruh Indonesia dimanapun berada. Semuanya saudara saya yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT marilah senantiasa kita panjatkan, karena hanya atas
limpahan rahmat taufik serta karunia-Nya lah kita bisa silaturahmi pada hari ini, kita bisa berkumpul dan untuk memberikan beberapa penjelasan yang sekiranya nanti bisa memberikan pencerahan. Sehingga karena saat ini banyak sekali berita-berita di medsos, ya. Berita di medsos ini setiap hari ini mendidik masyarakat. Bahkan tidak setiap hari, setiap jam. Tengah malam, benda esok bisa dilihat, bisa dibaca. Nah, itulah mendidik masyarakat. Sementara organisasi ini mendidiknya mungkin seminggu sekali, bahkan bisa sebulan sekali baru ada edukasi. Sehingga melalui media sosial ini pun kita juga memanfaatkan agar media ini bisa mengedukasi para saudara warga Satrate sehingga bisa berpikir jernih, bisa berpikir benar, sehingga tidak terpancing untuk menimbulkan kegaduhan-kegaduhan di media sosial. Baiklah, tentunya sebelumnya kita mohon petunjuk dan bimbingan pada Allah SWT apabila ini nanti yang kita sampaikan itu benar karena memang atas petunjuk dari Allah SWT. Dan kalau memang ada kekurangan, itu adalah kekurangan saya, kekurangan kita bersama-sama. Baik, sebagaimana disampaikan oleh Mbak Widya, khususnya di cabang Magetan tadi diucapkan selamat ya atas penyelenggaraan Parluh. Nah, ucapan selamat ini pun setelah disampaikan kami terima, kami sampaikan selanjutnya ucapan selamat ini kepada pengurus pusat, bahkan yang tidak boleh dilupakan dan ini wajib hukumnya. Selamat ini juga untuk pemerintah Kabupaten Magetan, untuk jajaran Forkopimda baik Pak Kapolres beserta anggota, Pak Dandim beserta anggota, dan semua anggota Forkopimda Kabupaten Magetan. Karena apa? Sebelumnya kita tahu situasi di Kabupaten Magetan dan secara nasional itu masih pandemi COVID. Pengurus pusat berencana melaksanakan Parluh ini di Padepokan Agung Madiun. Karena situasi COVID itulah akhirnya Kot Madiun tidak mengizinkan. Nah, dengan demikian kami terima kasih sekali kepada Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres beserta jajaran Forkopimda yang telah mengizinkan pelaksanaan Parluh di Magetan. Sehingga pelaksanaan bisa berjalan lancar, bisa berjalan baik, sesuai dengan harapan, sesuai dengan situasi COVID-19 yang ada di wilayah kita. Dan juga terima kasih kepada Mas Jakaria beserta sedulur-sedulur kadang warga Satrate di Magetan yang tergabung dalam kepanitiaan. Karena jadi panitia, apalagi panitia para patan luhur untuk sekelas organisasi besar seperti Satrate ini tidak mudah. Jadi sangat-sangat sangat berat beban yang harus dilaksanakan. Saya tahu sendiri Mas Jakaria wirawiri membangun komunikasi, menjalin koordinasi dengan Forkopimda, dengan pihak-pihak yang terkait bagaimana supaya Parluh ini bisa berjalan lancar. Karena Parluh Satrate merupakan aset bangsa, jadi milik bangsa Indonesia, bukan hanya miliknya orang Magetan, tapi Satrate miliknya bangsa Indonesia. Ini tetap bisa lestari dalam syiar ajaran budi luhur, sehingga bangsa Indonesia nanti tidak akan kehilangan jati diri, tidak akan kehilangan karakter bangsa kita sendiri. Dengan demikian bangsa Indonesia ini baik secara teritorial wilayah kita masih tetap utuh, tidak terpecah belah. Secara kejiwaan kita tetap memiliki jiwa Indonesia, karakter Indonesia yang dilestarikan oleh organisasi kita tercinta, yaitu Persaudaraan Setia Hati Terapi. Untuk itu sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung pelaksanaan Parluh
2021 ini di Padepokan PSHT Cabang Magetan. Saya kira begitu Mbak Widya. Terima kasih. Baik, luar biasa, terima kasih. Boleh supaya kita beri aplaus yang paling meriah ya untuk hadir kita bersama di sini, untuk Ketua Cabang yang begitu luar biasa, dan juga untuk Ketua Korlap yang selalu memberikan dukungan untuk saudara-saudara kita. Nah, ini juga Mas, saya ada pertanyaan ya. Jadi peran suatu rumah itu kan sangat diperlukan sekali Mas bagi orang di dalamnya. Begitu pula mengingat Alhamdulillah untuk warga persaudaraan setia hati Ternate di Magetan ini kan banyak sekali ya Mas ya. Bahkan ribuan puluhan ribu seperti itu Mas. Dan tentunya dibutuhkan suatu wadah untuk menaungi mereka, dan Alhamdulillah PSHT Cabang Magetan sudah berdiri dan bisa memberikan yang terbaik untuk semua warga. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Padepokan PSHT Cabang Magetan. Nah Mas, ini yang mau saya tanyakan untuk Anda semua, untuk dulur-dulur semua, sudah pernah belum Anda bermain ke Magetan, bersilaturahmi ke Padepokan? Kalau belum, ada saya sarankan untuk bisa bersilaturahmi ke Padepokan PSHT Cabang Magetan. Di sini Anda bisa menyaksikan bahwa Alhamdulillah keberadaan Padepokan PSHT Cabang Magetan alhamdulillah megah sekali. Bukan hanya megah kalau tidak bermanfaat, tidak berfungsi itu percuma. Tapi alhamdulillah ada Padepokan PSHT Cabang Magetan ini bisa difungsikan, tidak hanya untuk kadang warga PSHT, tapi juga alhamdulillah bagi warga masyarakat Kabupaten Magetan dan juga sekitarnya ya, untuk acara-acara umum di luar untuk acara hajat PSHT Cabang Magetan. Nah, ini yang mau saya tanyakan Mas. Alhamdulillah, ini Padepokan bisa kita katakan tidak kecil ya, tapi ada sangat luas sekali. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas agar bisa ini ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kok bisa ini? Dananya dari mana PSHT Cabang Magetan bisa mendirikan Padepokan sedemikian megah? Bahkan bukan hanya Padepokan saja, di setiap ranting pun ya, untuk saudara-saudara virtual, alhamdulillah PSHT Cabang Magetan setiap ranting juga sudah ada Padepokan di masing-masing ranting. Itu artinya masing-masing kecamatan sudah punya Padepokan, jadi tidak hanya di lingkup kabupaten saja. Oke, mungkin bisa dijelaskan Mas, monggo. Ya, terima kasih. Jadi begini sejarah dari berdirinya Padepokan Persaudaraan Sejati Ternate Cabang Magetan. Ini terus terang printing Mbak. Iya. Jadi mohon maaf ya, karena merinding. Jadi ini kita tidak boleh melupakan jasa-jasa dari para almarhum pendahulu. Sekali lagi mohon maaf ya, jadi kalau ingat ini saya ini sangat terharu. Jadi sekitar tahun 60-an sekian, PSHT Ternate itu sudah berdiri di Magetan. Kemudian ya itulah mulai adanya pengorganisasian dari para sesepuh-sesepuh yang ada di Magetan. Akhirnya pada tahun 80-an PSHT Cabang Magetan ini dengan kas yang dimiliki ini membeli sebidang tanah di Magetan di Jalan Majen Sukowati ya. Kemudian karena perkembangan PSHT Ternate di Magetan ini begitu pesat, kemudian dengan pertimbangan kalau dibangun di sana nanti tidak muat ya, karena anggotanya banyak. Kemudian almarhum Mas Suryadi, ketua cabang pendahulu kita, ini ya karena beliau banyak relasi, akhirnya mendapat informasi ada tanah di lokasi ini dengan luas hampir 1 hektar ini dijual. Akhirnya almarhum mengkalkulasikan antara harga tanah di tengah kota dengan di sini, ini kalau dijual gitu kemudian diberikan di sini, ini kekurangannya tidak banyak. Nah, langkah itu akhirnya ditempuh, yang di sana dijual dan sekarang dipakai hotel Bukit Bintang.
Kemudian kita bangun di sini itu mulai tahun 2011. Ya, tapi karena dananya ini berasal dari ranting-ranting, nah kita sesuaikan pembangunan ini dengan masuknya dana yang berasal dari ranting. Alhamdulillah akhirnya sudah berdiri hanya sebuah gedung ini, gedung diklat, kemudian ditambah gedung sekretariat, dan saya selaku ketua cabang penerus ini memiliki rasa berkewajiban untuk merawat, syukur bisa menambah bangunan, syukur bisa mengembangkan, syukur bisa memanfaatkan Padepokan ini dengan sebaik-baiknya. Perlu diketahui bagaimana Padepokan itu memiliki peran terhadap organisasi SHTRAT. Untuk yang pertama, Padepokan ini merupakan wujud eksistensi atau keberadaan SHTRAT yang ada di Magetan. Dengan eksistensi adanya Padepokan ini menunjukkan ternyata kekompakan, kesolidan, keguyup rukunan dulur-dulur SHTRAT di Magetan. Karena tanpa ada keguyup rukunan tidak mungkin akan terwujud. Kemudian yang kedua, fungsi dari Padepokan ini adalah sebagai pusat kendali organisasi. Jadi organisasi PSHT yang sudah tersebar di seluruh wilayah kabupaten di 18 kecamatan, berarti ada 18 ranting, pusat kendalinya di sini. Sehingga kita gunakan sebagai koordinasi, kita gunakan sebagai pusat kegiatan, kita gunakan sebagai kumpul-kumpul, sehingga semuanya bisa terkendali dari sini. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan memiliki Padepokan ini sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan ajaran SHTRAT, bahwa SHTRAT ini memiliki manfaat untuk masyarakat, sehingga bisa digunakan oleh masyarakat umum, bisa digunakan oleh instansi-instansi, tentu saja manfaat yang positif, seperti mungkin ada kegiatan bakti sosial, donor darah, kegiatan vaksinasi, ini bisa dilaksanakan di sini. Itu salah satu pengabdian untuk masyarakat, dharma bakti dari SHTRAT. Saya kira begitu, Pak. Nah, sedangkan untuk ranting-ranting, ya, jadi ranting yang sudah memiliki aset Padepokan itu ada 8 ranting ya. Ada ada berapa? Ada Barat, Takeran, Kawedanan, Lembeyan, Parang, Nariboyo, Poncol, Klausan, ada 8 ya, ada 8. Kemudian yang lain baru berupa tanah. Ini kami support, kami motivasi agar ranting-ranting tetap menyatukan semangat, jadi menyatukan pikiran, pandangan, supaya SHTRAT lebih bisa nanti mengabdi kepada masyarakat. Salah satu dharma bakti dari SHTRAT untuk masyarakat yaitu Padepokan bisa digunakan bersama. Saya kira itu Mbak Widya ya, jadi riwayat singkat dari Padepokan dan manfaat-manfaatnya. Dan saya kira siapapun nanti yang ingin menggunakan Padepokan ini tentu saja atas terkoordinasi dengan pengurus, dan di Padepokan ini juga sudah ada pengurus rumah tangganya. Jadi sehingga butuh perawatan, butuh pembersihan dan lain-lain, itu nanti memang perlu kita bentuk pengurus rumah tangganya. Saya kira itu Mbak Widya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Nanang, dan tentunya tadi kita sudah membahas tentang eksistensi Padepokan PSHT Cabang Magetan yang begitu melekat di hati masyarakat karena bisa difungsikan tidak hanya untuk
intern PSHT, tapi monggo sekali lagi bagi warga masyarakat tentunya setelah berkoordinasi bisa menyelenggarakan acara juga di Padepokan Persaudaraan Setia Hati Teratai Cabang Magetan. Dan Mas Uji, ya, jadi kalau kita ngobrolin masalah Padepokan ini ya, tentang Padepokan tentunya, kalau kita berbicara unsur Padepokan, ada yang namanya pengurus, kemudian ada anggota, dan yang tak kalah penting juga ya, ada yang namanya Korlap. Dan kalau tadi kita sudah berbicara dengan Mas Tanang, boleh dong kita geser ke Mas Zakaria. Nah, Mas mohon izin Mas Zakaria, kira-kira peran Korlap PSHT Cabang Magetan seperti apa sih Mas? Kok bisa begitu solid alhamdulillah ini? Monggo mungkin bisa disampaikan peran Korlap PSHT Cabang Magetan. Oke, terima kasih. Peran warga PSHT di Magetan bisa seperti ini. Pertama ya karena kita bisa menjalani ajaran di PSHT itu yang menurutku adalah persaudaraan. Jadi dulu-dulu di Magetan itu bisa membuktikan apa arti itu persaudaraan, bukan hanya di bibir. Makanya alhamdulillah faktanya di Magetan ini bupatinya ya warga Esa Trate, wakil bupatinya warga Esa Trate, ketua DPR-nya warga Esa Trate, dan anggota-anggota DPRD bisa 70% dari warga Esa Trate. Belum dari kepala-kepala dinas dan lurah-lurah banyak sekali. Itu membuktikan bahwa ini Esa Trate ini insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Faktanya seperti itu. Saya tidak bisa banyak ngomong, tapi faktanya seperti itu. Nah, dan di Magetan ini, alhamdulillah kita hanya setingkat cabang, ya nyun sewu. Dari dulu hanya setingkat cabang, tapi ya bisa berbuat seperti ini. Padepokannya begitu megah. Ranting-ranting sudah banyak yang punya padepokan. Nah, di cabang lain kalau tidak punya padepokan, ada apa? Itu berarti kan ada pertanyaan besar di belakang itu. Karena apa? Toh kita sistemnya sama. Di Esa Trate sistemnya sama. Artinya uang masuk ya lewat pengesahan dan sebagainya. Kalau cabang lain tidak punya padepokan, terutama yang cabang besar setingkat Kabupaten Magetan dan sekitar Madiun, itu menurut saya perlu dipertanyakan kejujurannya. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya, begitu solid sekali ya untuk rekan-rekan Korlap di sini. Halo, selamat siang semuanya, semangat ya. Semangat alhamdulillah, dan semoga untuk kadang-kadang di sana ada semua tetap semangat, kita tetap mengilhami, kita tetap bisa memahami dan menjadikan ajaran-ajaran luhur PSHT di jiwa hati sanubari kita bersama. Karena kita semua adalah saudara. Jadi sekali lagi mari kita perkuat persatuan dan kesatuan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk Mas Puji mungkin silakan yang mau ditanya kepada narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Ya, terima kasih Mbak Widya. Sama-sama. Ya, sebenarnya saya juga menunggu kesempatan untuk diberikan kepada saya karena di depan ini beliaunya ini sangat luar biasa, dan mungkin ini juga nanti bisa mewakili dari Kadam Persaudaraan Setia Hati Teratai yang ada di seluruh Indonesia terkait dengan apa yang sudah terjadi selama ini. Ngaten. Iya. Nah, ini mohon izin Mbak Widya, saya ingin bertanya kepada beliau Mas Zakaria. Mohon izin Mas Zakaria, selamat sore. Selamat sore. Oke, niki saya mewakili pertanyaan dari dulur-dulur sedunia, katakan seperti itu. Panjenengan termasuk salah satu sesepuh dan juga pendiri Korlap. Apakah Korlap itu dan apa yang mendasari panjenengan mendirikan Korlap? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya monggo kita tetap untuk semangat. PSHT Jaya, PSHT jaya, PSHT jaya. Korlap Satu komando. semangat. Kita jadi Korlap harus selalu semangat. Karena apa? Itu ajarannya Esa Trate. Urip ora njaluk, mati ora ndapane. Berarti kita harus selalu semangat.
duit ya semangat, ora duit ya semangat. Itu Korlap. Jadi sejarahnya gini Mas Puji, Korlap itu berdiri tahun 2000, tahun 2000-an, tapi waktu itu belum ada namanya Korlap. Ya hanya waktu itu ya karena sebelum tahun 2000, tahun 95-an itu jujur saya waktu itu pulang dari Arab Saudi, kerja di sana pulang, terus saya melihat perkembangan Exatrate agak kacau. Faktanya apa? Faktanya itu di Madiun waktu itu 17 Agustus pasti ada karnaval keliling dari seluruh perguruan. Dari Exatrate sudah nggak ada yang keluar. Padahal dari organisasi lain ribuan. Akhirnya saya sakit hati, bukan sakit hati untuk tujuan yang negatif. Saya sakit hati karena kenapa ini Exatrate kok seperti ini sekarang. Nah itulah akhirnya saya turun gunung mengumpulkan dulur-dulur warga-warga di sekitar Kecamatan Takeran dulu. Saya kasih motivasi kita sebagai warga Exatrate, kita latihan mati-matian 2 tahun 3 tahun, masa kita nggak punya semangat seperti itu. Akhirnya ya pertama kali kita mengadakan karnaval ikut di Madiun, hanya Kecamatan Takeran, Kecamatan Bundo, Kecamatan Goranggareng dan Kecamatan Lembean karena waktu itu masih lokal sekali. Akhirnya kita ikut karnaval di Madiun. Nah itulah semangat dulu-dulu akhirnya mulai tumbuh. Terus tahun 2000-an internal kita di antara dulu-dulu lapangan itu nyun sewu karena nggak ada yang mengkoordinir. Setiap ada keramaian dangdut apa-apa itu sering terjadi bentrok antar desa, antar kecamatan karena tidak kenal. Akhirnya saya mengumpulkan dulur-dulur dari senior-senior per kecamatan, saya kumpulkan untuk secara internal kita harus rukun. Kalau adik kita ada pertengkaran antar desa, harus yang tua turun untuk mendamaikan. Secara eksternal, siapapun warga Exatrate kalau ada yang menganiaya, ada yang mendolimi, kita harus bantu sepenuhnya. Itu tahun 2000. Jadi nyun sewu dulur-dulur, Korlap tidak ada sangkut pautnya dengan perpecahan Exatrate. Mohon dimengerti. Ini beda sekali. Jadi perpecahan Exatrate itu antara Parluh yang diadakan tahun 2016 dan ada sebagian yang tidak puas sehingga mengadakan Parluh sendiri tahun 2017. Korlap tidak ada peran sama sekali. Tapi Korlap berpihak pada yang benar. Karena secara ADART yang benar adalah yang dipimpin oleh Mas Taufik. Nah, karena itulah Korlap berpihak pada yang benar itu. Makanya Korlap selamanya saya harapkan kita bukan berpihak pada ketua umumnya, tapi kita berpihak pada PSHT yang sah, yang benar. Benar sesuai ajaran Exatrate dan ADART Exatrate. Nah, kenapa kita Korlap sekitar tahun 2014 kita ikut meluruskan karena Exatrate waktu itu yang dipimpin oleh almarhum Mas Tarmaji itu mubes atau Parluh terakhir tahun 2000 sampai 2014 tidak ada mubes. Berarti itu sudah melanggar ADART itu sendiri. ADART yang kita percaya sendiri. Karena di dalam ADART mulai tahun 1951 mulai pertama ADART dibuat itu setiap 5 tahun harus mengadakan mubes atau Parluh. Nah, mulai tahun 2000 sampai 2014 tidak ada mubes. Itulah Korlap berjalan untuk mengingatkan agar mengadakan mubes. Nah, mungkin itu aja. Mungkin ada yang terima kasih. Terima kasih Mas Zakaria. Begitu gamblang Mbak Widya penjelasan beliau. Jadi Korlap itu berdiri atas nama persaudaraan. Sesuai dengan cita-cita luhur persaudaraan, setia hati terhati, selalu menjaga rasa persaudaraan, untuk selalu melindungi dan selalu menjaga kerukunan melalui persaudaraan. Sekali lagi terima kasih Mas Zakaria. Kemudian begini Mas Zakaria, seiring berjalannya waktu Korlap itu berkembang.
teman-teman yang berada di lapangan itu selalu berpikir untuk hal-hal yang positif demi kemajuan organisasi persaudaraan Sejati Trate. Mohon maaf Mas Zakaria. Korlap bersama-sama sedulur kadang persaudaraan Sejati Trate pada beberapa tahun yang lalu mengadakan demo di Padepokan Agung Magetan, di Padepokan Agung Madiun, mohon maaf, terutama kepada pengurus pada waktu itu, yang pada waktu itu Mas almarhum Mas Tarmaji. Mohon dijelaskan terkait apa peristiwa itu, kok sampai terjadi seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi saya ceritakan apa adanya. Sebelum saya ngomong, saya akan bersumpah demi Allah yang Maha Kuasa. Artinya apa? Saya tidak akan menambahi, tidak akan mengurangi. Jadi demo itu terjadi karena kita dalam memperingatkan kepada alamul mahtaji tidak digubris sama sekali, karena saya dan teman-teman bukan pengurus dari PSHT. Karena apa? Dari seluruh pengurus cabang atau pengurus ranting se-Indonesia, nyatanya tidak ada yang mau mengingatkan pada Mas Tarmaji. Padahal dalam sumpah kita bersama, setiap kita mau disahkan, mau dikeceri, pasti kita sumpah bersama. Kita saling hamad menghamad. Itu pesan dari pendiri PSHT. Kalau orang, para pengurus atau kita mau menjalankan saling hamad menghamati, kita saling diingatkan, alhamdulillah, insya Allah perjalanan kita akan selalu lurus. Saya mengingatkan kepada Mas Tarmaji, almarhum Mas Tarmaji, untuk mengadakan baru. Saya malah dipecat dari PSHT. Monggo dinilai mana yang benar, mana yang salah. Saya mulai disahkan tahun 79 sampai sekarang belum pernah merugikan PSHT. Dalam segi fisik, saya tidak pernah membawa lari uang SH Trate. Kok dipecat? Lah para yang mungkin sebagian saudara yang tidak jelas keuangannya, nggak dapat saksi apa-apa. Ini kan terbalik. Inilah SH Trate. Makanya kalau SH Trate sekarang jadi kacau, itu sejak dulu. Dari busuk dari dalam. Bahkan Nyun Sewu, saya waktu di Padepokan Madiun dengan almarhum Mas Tarmaji, saya pernah ngomong, Mas Tarmaji, jenengan dengarkan. Kalau tujuan saya, gerakan saya ini nanti waktu itu tahun 2013-2014, kalau gerakan saya ada kepentingan pribadi saya, sedikit pun umur saya nggak panjang. Ini nggak main-main Mas, itu di Padepokan Agung Madiun. Saya yakin kalau saya ada tujuan pribadi, saya harus dibungkus mori. Betul itu. Inilah SH Trate. Makanya jangan main-main dengan SH Trate. Karena apa? Kita disumpah bersama. Dan sumpah itu ya kita sendiri yang akan merasakan kalau kita melanggar. Ya, kembali lagi pada itu tadi ya. Demo itu karena kita mengingatkan tidak digubris, akhirnya terjadilah akumulasi dari beberapa warga itu mengadakan demo itu. Jadi itulah Mas Puji yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa menambah sedikit apa yang disampaikan oleh senior saya, Mas Zakaria. Jadi Mas Zakaria pun, saya baru kali ini Mas Zakaria meneteskan air mata walaupun tidak banyak. Baru kali ini selama saya kenal dengan Mas Zakaria. Itu berarti Mas Zakaria ini memang lahir batin betul. Apa yang disampaikan itu sama dengan hatinya. Yang jelas pada waktu itu saya juga ikut di belakangnya. Dari mulai awal berdirinya Korlap sampai sekarang pun saya tetap di sampingnya Mas Zakaria. Jadi prosesnya dari mulai awal sampai Z saya tahu. Jadi pada waktu itu di Padepokan saya juga ikut
Mas Nanang juga pas pada waktu itu juga dapat undangan ya Mas Nanang ya. Ketua cabang dari Magetan juga mendapat undangan pada waktu itu. Pada waktu itu memang agak memanas sedikit. Yang jelas utama yang paling pokok, dengarkan semuanya yang hadir di sini dan di seluruh dunia. Intinya Korlap ini hanya pengen almarhum ini mengadakan mubas. Itu saja yang pertama, pokok yang pertama itu. Tidak kepengen merebut padepokan. Ini yang di medsos banyak sekali yang disampaikan. Korlap ingin merebut padepokan Agung Madiun. Itu tidak benar. Yang jelas Korlap ini akan menyatukan, ingin usul saran ke almarhum hanya untuk diadakan mubas. Itu saja. Akhirnya merambah kemana-mana. Saya kira sedikit tambahan saya seperti itu. Yang paling pokok utama adalah Korlap ini berdiri adalah untuk mempersatukan persaudaraan setia hati terate. Itu, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Jagaria, Mas Manto yang telah memberikan pencerahan merinding luar biasa Mbak Widya apa yang dijelaskan oleh beliau. Masya Allah, sampai saat ini bulu kuduk saya masih berdiri. Begitu mulia sekali apa yang menjadi tujuan dari dulur-dulur Korlap dan kadang-kadang PSHT pada waktu itu. Intinya ingin meluruskan apa yang salah pada tatanan organisasi. Masya Allah, saya merinding Mbak Widya. Betul sekali dan juga selaras ya. Dimana bijak di situ kebenaran harus ditegakkan. Selalu untuk teman-teman Korlap dimanapun Anda berada, tetap semangat untuk menyuarakan suatu kebenaran dengan tentunya memegang teguh budi pekerti dan juga etika-etika yang telah diajarkan di ajaran PSHT. Jadi kita tetap harus menjunjung kebenaran Mas, etika tetap harus dijaga, luar biasa sekali. Dan ini kalau boleh sedikit tanya ya Mas ya, kira-kira action nyata Korlap ini di masyarakat apa? Mungkin bisa Sang Agus menjelaskan kepada kita semua di sini, silakan. Terima kasih. PSHT Jaya, PSHT Jaya, PSHT Jaya, Korlap satu komando. Ya, terima kasih Mbak Widya. Tentunya tadi secara organisatoris bagaimana PSHT sudah diterangkan sama Mas Nanang, Mas Jagaria, dan Gus Manto. Tentunya kami akan sedikit memberikan tambahan bagaimana action daripada keanggotaan Korlap yang selama ini berada di Nusantara. Tentunya kami juga merekap secara edukasi bagaimana Korlap bergerak, bertindak, dan melaksanakan. Tentunya mulai dari tahun 2000 saya selalu bersinergi dengan Mas Jagaria. Waktu itu belum pakai kaos Korlap, baru rapat ke rumah teman, rumah sahabat, bahkan rumah saya di Gambiran juga untuk momentum rapat-rapat Korlap di tahun 2001 awal. Ini juga bagian dari kita bergerakan. Perlu kita ketahui bersama bahwa Korlap banyak action tentunya bagaimana bansos kita laksanakan. Dan ini dilaksanakan bukan 1-2 tahun, saudara-saudara semua. Tahun 2002 kita sudah action, 2003 action, sampai sekarang action berapa ribu kali kita action. Tentunya dalam bakti sosial. Di tahun kemarin ada gempa di Jogja, luar biasa. Korlap berangkat ke sana pakai 3 truk, bahkan pengawalan dari Satuan Pol PP karena mendukung kegiatan Korlap untuk bakti sosial yang ada gempa di Jogja. Korlap satu komando. Dana dari siapa? Tentunya donasi dari pihak-pihak terkait, dari teman-teman yang punya giat, punya manfaat, jerih payahnya rumah tangga ditinggalkan untuk bakti sosial, meningkatkan kebersamaan bahwa kita seorang warga Indonesia yang baik dan benar. Kan begitu saudara semua. Selanjutnya ada gempa lagi di Pacitan, musibah di mana, selalu dan selalu kita berjuang bersama. Contoh yang kita lihat setiap hari di akhir-akhir tahun ini, bagaimana saudara kita yang tua sampai yang remaja melakukan aksi di jalan-jalan
melakukan satu pergerakan di jalan-jalan. Manfaatnya apa? Mencari donasi sehingga saudara-saudara kita yang mempunyai musibah bisa tertolong atau kita bisa bantu sekedar bagaimana kita membuktikan. Itu saudara semua. Selanjutnya ada yang lebih prihatin kembali bagaimana saudara kita menjalani atau mendapatkan suatu musibah. Saya yakin saudara-saudara kita korlap masih terjaring dalam hati nurani yang sangat dalam, masih memperhatikan bagaimana saudara kita yang kurang beruntung mendapatkan atau dapat musibah. Selalu kita bergerak dan bergerak. Betul saudara semua? Sampai sekarang masih kita laksanakan. Bagaimana donasi itu bisa terwujud dengan penetapan bendahara korlap yang sampai sekarang sampai bendahara Nusantara ada. Ini adalah kewajiban kita untuk membantu sesama umat, sesama anggota PSHT dan semua anggota korlap yang ada di Nusantara ini. Kami mulai dari tahun 2000 sudah sinergi dengan saudara kita Jakaria. Saya selalu mendampingi. Saya memantau dengan hati saya sendiri, sangat luar biasa, sangat bijak, sangat rohani. Bagaimana kita memberikan suatu mufakat, edukasi, menjadikan panutan sehingga saudara Jakaria sampai detik ini masih duduk di hadapan saudara semua saudara. Ini bagian daripada moral kita. Mari kita bangkit kembali untuk mewujudkan bakti sosial kita tingkatkan untuk kebersamaan. PSHT Jaya, PSHT Jaya, PSHT Jaya, korlap satu komando. Terima kasih, itu tambahan dari kami. Mudah-mudahan sangat edukasi untuk kita bersama. Baik, seperti apa yang disampaikan oleh Sang Agus baru saja tadi, dan juga tanpa patah mengatakan ya, tak kenal maka tak sangka. Dan alhamdulillah melalui kesempatan siang hari ini kita bisa mengenal lebih dekat apa dan bagaimana peran atau kiprah korlap di Nusantara ini ya Mas Puji ya, bahkan luar biasa sekali. Jadi tentunya ada sekarang sudah terpikirkan seperti apa sih korlap. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh mas-mas kita semua di sini. Oke, Mas Puji, ini juga banyak juga ya Mas ya. Jadi ini saya berbicara fakta yang ada ya Mas ya, mohon izin. Yang namanya suatu pergerakan, saya yakin sekali pasti ada pro kontra. Ada isu-isu yang beredar, bahkan ada propaganda yang beredar di masyarakat untuk menjatuhkan suatu pergerakan tersebut ya. Jadi sebagus apapun namanya pergerakan, itu pasti konsekuensinya seperti itu. Tentunya Mas Jakaria di Dewan sangat paham sekali akan hal ini ya Mas ya. Nah, yang mau saya tanyakan nih, bagaimana menurut Mas Jakaria dan juga Gus Manto, ini kan banyak sekali beredar isu-isu miring, fitnah bahkan hoax mengenai korlap. Monggo mungkin bisa disampaikan, dan sekaligus Mas mohon pesannya kepada saudara-saudara korlap dimanapun Anda berada apabila mengalami kasus yang sama seperti korlap di Magetan. Silahkan. Terima kasih. Nah, ini jadi kita korlap itu bahasa yang terkenal. Korlap ora pengen diarani, ora pengen diakoni. Artinya apa? Itulah ajaran Isyatrate. Jadi kita berbuat baik, menolong orang lain, tidak perlu ingin dihormati. Untuk apa? Ya, cukuplah Tuhan yang mencatat. Kita tidak usah ikut-ikut memfitnah orang lain. Kita difitnah kayak apapun, tidak ada masalah. Karena apa? Kita punya sifat satrio. Pemfitnah itu adalah sifatnya sengkuni, dan itu bisa dibuktikan. Saya tidak pernah memfitnah siapapun. Saya tidak pernah memfitnah siapapun. Karena apa? Itu bukan ajaran Isyatrate. Kembali lagi, kita sebagai warga Isyatrate, kita punya dasar. Jadi organisasi ini Isyatrate kita tahu semua, ini organisasi bela diri yang punya dasar budi luhur. Bayangkan, Nabi Muhammad diturunkan di dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Sudah sangat sejalan dengan tujuan PSHT. Maka dari itu dengan adanya medsos yang nggak karu-karuan, ya, saya sendiri difitnah mungkin sudah berpuluh ribu kali. Saya ya alhamdulillah saya masih seger waras seperti ini. Nah, ya, artinya apa? Ya kita dulur-dulur korlap semua. Kita apa yang disampaikan Mas Agus, mari kita terus berjuang untuk kebaikan. Isyatrate ini sebagai ladang
ladang untuk nandur kabecikan untuk kita dan untuk masa depan dan untuk anak cucu kita. Jadi bagi dulur-dulur Korlap dimanapun berada, tidak usah kita memfitnah orang-orang yang memfitnah kita. Karena apa? Orang yang memfitnah kita, ya itu tadi jiwanya jiwa pengecut. Jadi itu bisa dibuktikan. Enggak ono juara nasional tukang fitnah, enggak ada. Ada tapi pesilat lidah. Nek silat lidah pintere ra karuan. Tapi nek kon silat tenanan melayu dhisik dhewe. Itu faktanya banyak. Nah, termasuk Nyuwun sewu ya, Korlap sejak apa yang tadikan Mas Agus, sejak gempa Jogja tahun berapa saya lupa, kita sudah mengadakan gerakan sosial menyumbang ke sana. Alhamdulillah bisa mengumpulkan sembako dan bahkan 2 truk. Kita dikawal oleh Polres Magetan. Gempa bumi Pacitan kita ke sana. Gempa bumi Nusa Tenggara Barat kita kirim ke sana dan masih banyak lagi. Termasuk sampai detik ini dulur-dulur masih mencari sumbangan untuk banjir bandang di Batu Malang. Nah itu alhamdulillah. Itulah jiwanya orang kesehatan hati. Karena apa? Nah, Nyuwun sewu, Eyang Harjo Utomo itu beliau rela mati demi bangsanya. Ya, Nyuwun sewu, saya kalau melihat ini nangis saya. Marilah kita kembali. Eyang Harjo Utomo, mereka berjuang rela mati demi bangsanya. Monggo kita lihat semua. Ya, semoga kita semua bisa meniru jiwa langkah dari Eyang Harjo Utomo ini. Oke? Ya. Biarpun kita dikatakan orang jalanan, tidak apa-apa, itu hanya fisik, hanya jobo nih. Tapi hati kita Tuhan yang Maha Tahu. Banyak orang yang sok pakaian necis, pakaian bersih, tapi nyatanya hatinya penipu. Nah, kita jangan seperti itu. Jadi Korlap cara bahasane Mas Gelo, tampangnya preman tapi hatinya mulia. Ya monggo kita laksanakan, insya Allah bisa. Bisa no betul? Bisa. Nah, dan kita sudah terbukti. Ya, mulai tahun 2000 berdirinya Korlap sampai sekarang 2021, Korlap tetap pada rel yang benar. Bahkan banyak yang mau menggunakan Korlap untuk kepentingan politik, kepentingan pribadi, pasti mental sendiri. Korlap tetap seperti ini. Gitu nyatanya. Saya yang dikatakan mau menggunakan Korlap untuk politik, saya tidak pernah ngomong politik, mengajak politik di area SHTRAT maupun Korlap. Soal jabatan, rezeki, Tuhan sudah mengatur. Jangan khawatir. Selama kita berjuang di SHTRAT dengan tulus ikhlas, wis dihitung sendiri kali Gusti Allah balasannya. Sebaliknya, kalau kita berjuang di SHTRAT hanya mencari sesuatu, entah itu rupiah, Tuhan juga tidak akan membiarkan. Itu prinsip kita sebagai Korlap. Terima kasih.